Nggih, Pak. Rahayu. Rahayu, Mbak. Saking pundi? Saking Ponorogo. Nggih. Niki rencange Mbaknya tadi napa? Nggih, Oh, nggih. mau tanya Mas, Nggih. niki kita itu sebagai manusia yang hidup di dunia ini, di bumi ini, Nggih. sepertinya kita itu punya kewajiban dan memang harus melakukan sebuah kewajiban. Kita itu harus mengabdi kepada Yang Maha Kuasa. Terus dengan apapun yang diberikan kepada kita, kita harus menerima dan siap untuk menghadapi dan harus berkata, ya, apakah dalam beberapa hal atau mungkin ada kalanya kita itu boleh berkata tidak atau mungkin kita harus ada hal-hal yang memang harus berkata tidak atau harus segalanya kita terima dengan berkata iya. Kita sebagai manusia, mohon dijelaskan. Kehidupan itu tadi ada dua kehidupan, Mbak. Ada kehidupan ragawi dan ada kehidupan jiwa. Kehidupan jiwa ini memang terhubung dari Sang Maha Jiwa. Kalau pertanyaan sampean seperti itu tentang iya dan tidak, ini tinggal masuk ke ranah yang mana? Betul. Jika memang kita merasuknya di arah suatu kejiwaan, apa yang harus tidak? Apapun itu. Tapi jika itu ke ranah tentang ragawi, pasti ada antara tidak itu sendiri. Maksudnya pasti ada gejolak-gejolak yang tidak sama dari prinsip-prinsip sampean atau seseorang. Dan kalau kita mengikuti tentang iya ataupun tidak, kalau kita kembali kepada prinsip, kenapa kita harus merubah jalan? Kan itu kan? Memang kita bisa merubah jalan, tapi jangan merubah prinsip kamu mau kemana. Tidak bukan berarti tidak, tapi saman harus punya arah. Itu. Alasan saman untuk tidak, saman tahu harus kemana. Alasan saman iya, saman juga harus tetap tahu saman harus kemana. Kalau iya dan tidak, saman tidak punya alasan yang tepat saman mau kemana, semuanya tidak akan berguna. Itulah pentingnya suatu pemahaman jati diri, sebagaimana kita orang hidup yang seharusnya memiliki pemahaman tentang kehidupan. Itulah. Jika kita tidak mampu dan tidak memahami arti dari kehidupan kita, iya dan tidak itu tidak ada perbedaannya. Kalau kita mau berbicara tidak, lantas kita mau apa? Memahami apa? Mengerti hidup yang seperti apa? Yang bagaimana? Tidak hanya sekedar penolakan, tapi sampai tidak mampu membawa diri sampai untuk yang lebih baik, yang menuju arah pencerahan hidup, yang menuju arah suatu kesejatian kejiwaan kita yang sesungguhnya, sebagaimana manusia, ya percuma kan? Kan itu. Artinya, apapun bentuk permasalahan tersebut, ini jika kita memiliki suatu bentuk kesadaran diri ini tadi mampu untuk memberi kecerahan diri kita, untuk menjadikan prinsip sebagaimana kita manusia. Inilah dasar dari suatu keyakinan.
bukan kita tidak mengiyakan, artinya kita membenci, artinya kita tidak setuju. Karena ini demi prinsip keyakinan kita yang benar-benar tidak terusahkan. Karena kita adalah penjaga dari setiap diri kita, dari setiap kesadaran kita, dari setiap kefahaman, ketenangan, keheningan kita dalam kondisi apapun. Adanya suatu keyakinan bukan menghilangkan permasalahan, tapi adanya suatu keyakinan justru untuk menyambut apapun yang tidak kita inginkan itu datang. Itulah fungsi dari keyakinan. Bukan keyakinan itu ada, tapi untuk menghilangkan permasalahan. Ini bukan keyakinan. Pisau yang tajam ditajamkan, ini justru dihadirkan sesuatu hal yang memang harus pisau itu digunakan. Tuh. Paham nggih? Nggih. Artinya, sampean potong atau sampean tidak potong, sampean mau buat apa? Inilah tujuan, alasan kita hidup, tidak hanya ela-elu. Kita adalah penentu baik buruk diri kita sendiri. Kita adalah penentu surga neraka untuk diri kita sendiri. Dan kita adalah penentu kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada diri kita untuk kita gunakan di semesta ini. Inilah tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Begitu, Mbak. Satu lagi, Mas. Oke. Kadang kalau kita menghadapi sesuatu itu sepertinya pada saat kita mengambil keputusan itu kayaknya ada yang begitu spontan keluar dari dalam diri kita itu. Apakah itu adalah keputusan yang paling benar? Keputusan yang benar, spontan itu tadi belum tentu benar. Keputusan yang benar itu semuanya pasti berangkat dari dasar suatu kaweruh ataupun pengetahuan. Spontan itu hanyalah naluri sebagaimana kita manusia. Tapi tujuan ini memang dibutuhkan suatu kesadaran sepenuhnya. Kesadaran yang sepenuhnya atau kesadaran yang mutlak ini lahir dari dasar pengetahuan. Makanya pentingnya kaweruh, ajaran, pentingnya pengetahuan, ajaran, pendidikan ini memang sangat berpengaruh sebelum lahirnya suatu keputusan. Dan di saat keputusan itu terjadi, pasti akan berdampak awal dan akhir. Dari setiap keputusan akan berdampak sesuatu hal. Dan keadaan sampean sekarang ini terjadi karena keputusan sampean yang lalu. Inilah yang terjadi. Artinya, gunakan dengan bijak keputusan tersebut melalui dari dasar pengetahuan kehidupan yang sesungguhnya. Supaya kita tercerahkan sebelum kita mengambil suatu keputusan. Dan keputusan yang tercerahkan, dia akan seiring berjalan oleh keputusan alam semesta. Dan itulah keputusan yang direstui oleh alam semesta. Begitu. Dipun, monggo. Nah, terus Nggih.
Sampun. Sampun. Jelas. Nggih. Ugi rahayu, Mbak. Sehat-sehat. Rahayu, rahayu.